Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi bertemu dengan saya Ryan Razayani. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Inggris dengan tema Past Continuous Tense. Baiklah pemirsa, tidak usah berlama-lama, kita mulai saja video pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah dan shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke pemirsa, kita langsung saja bahas materi hari ini, yaitu Past Continuous Tense. Diambil dari kata past yang berarti masa lalu pola kalimat continuous, grammar continuous yang menyatakan sedang terjadi atau sedang dilakukan. Berarti past continuous tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau hal yang sedang terjadi atau sedang dilakukan di masa lalu, bukan di masa kini, tetapi di masa lalu. Kita langsung saja masuk ke dalam pola kalimat positifnya atau affirmative. Sebelumnya, pola kalimat affirmative ini, we form the past continuous tense with the helping verb was or were plus present participle. Jadi dalam pola kalimat affirmative atau positif ini, kita membuat pola kalimat past continuous tense dengan menggunakan to be, was atau were, kata kerja bantu was atau were, lalu diikuti present participle atau yang kita kenal dengan istilah kata kerja ing atau verb ing. Ya, seperti ini, was atau were, lalu diikuti verb ing. Nah, untuk penggunaan was atau were-nya, seperti yang sudah pernah dijelaskan, kalau subjeknya I, he, she, it, maka menggunakan was. Tapi jika subjeknya you, we, they, ataupun nama orang lebih dari satu, nama benda, nama hewan lebih dari satu, maka kita gunakan were. Oke, di sini ada contohnya. I was going, you were going, he was going, she was going, it was going, we were going, you were going, they were going. Lalu untuk pola kalimat negatifnya, we form the negative with the helping verb was or were plus not plus present participle. Jadi sama seperti tadi yang positif, was atau were diikuti, tapi karena dia negatif, maka setelah was atau were diikuti not. Lalu diikuti present participle atau kata kerja bentuk ing. Jadi di sini hanya tinggal menambahkan not setelah was atau were. Seperti itu. I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, you were not, we were not, they were not. Jadi hanya tinggal menambahkan not saja setelah was atau were-nya. Ya. Jadi sekali lagi penggunaan was untuk I, he, she, it, lalu penggunaan were untuk you, we, they. Interrogative, bentuk pertanyaan. We form questions by using the helping verb was or were plus subject plus present participle. Seperti biasa, kalau pertanyaan, maka to be-nya, was atau were-nya di depan. Baru setelah itu diikuti subjek dan diikuti present participle atau kata kerja bentuk ing. Oke, jadi ingat, kalau pertanyaan, to be dulu baru subjek. Dibalik. Kalau dia pernyataan, subjek baru to be. Kalau pertanyaan, to be baru subjek. Was I going? Were you going? Was he going? Dan selanjutnya. Jadi kalau pertanyaan sekali lagi dibalik posisi antara to be dengan subjek. To be dulu baru subjek. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya karena dia kalimat pertanyaan. Penggunaannya, to say that somebody was in the middle of doing something. Untuk menyatakan atau memberitahukan bahwa seseorang sedang di tengah-tengah melakukan sesuatu hal. Jadi sedang melakukan sesuatu hal. Tapi karena dia past, berarti hal yang sedang dilakukannya terjadi di masa lalu. Contoh, he was playing computer games. Dia sedang bermain permainan komputer. Sedang bermain, tetapi bukan sekarang. Sudah lewat, bisa saja semalam, bisa saja kemarin, bisa saja pekan lalu. Seperti itu.
Karena di sana ada kata was, bukanlah is, tapi was. Oke, di sini ada contoh lagi. Simon, lalu 3 o'clock yesterday. Simon blah 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 football at 3 p.m. yesterday. Jawabannya adalah was playing. Simon was playing football at 3 p.m. yesterday. Simon sedang bermain sepak bola pada jam 3 sore kemarin. Sedang bermain. Sedang, tapi bukan sekarang. Kemarin pada jam 3 sore. The children 8 a.m. yesterday. Anak-anak jam 8 pagi kemarin. The children blah 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 to school at 8 a.m. yesterday. Jawabannya were going. The children were going to school at 8 a.m. yesterday. Anak-anak sedang pergi ke sekolah pada jam 8 kemarin. Jadi di sini menceritakan ulang, menginfokan ulang. Ya. Lalu kegunaan yang kedua, for two things happening at the same time. Dua kejadian yang sedang terjadi pada waktu yang bersamaan. He was playing computer games while she was watching TV. Dia sedang bermain permainan komputer, sementara dia, tapi yang keduanya adalah perempuan ya, sementara dia sedang menonton TV. Di sini kita menggunakan conjunction, kata hubung. Berarti ini bukanlah kalimat sederhana, tetapi ini adalah kalimat kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya complex sentence. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang sebagai kalimat majemuk. Ya, jadi menggabungkan dua buah kalimat yang maknanya sama-sama sedang melakukan sesuatu hal, tetapi di waktu yang bersamaan. Dua subjek yang berbeda, dua kegiatan yang berbeda, dua objek yang berbeda, tapi di waktu yang sama. Oke, ada contoh lagi. It's 3 p.m. last Sunday. Jam 3 sore pada hari Minggu pekan kemarin. Berarti bukan sekarang, sudah lewat pada hari Minggu kemarin, pada jam 3 hari Minggu kemarin. What were they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Grandfather was reading the newspaper. Grandmother was knitting. Kakek sedang membaca koran. Nenek sedang merajut. While grandfather was reading the newspaper while grandmother was knitting. Kakek sedang membaca koran, sementara nenek sedang merajut. Cindy was listening to the music while Nikki was drawing a picture. Cindy sedang mendengarkan musik, sementara Nikki sedang menggambar. Father was sleeping while mother was drinking some water. Ayah sedang tidur, sementara ibu sedang minum air. Lihat, mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di waktu yang bersamaan, tetapi subjeknya berbeda, kegiatannya berbeda, objeknya pun berbeda. Lalu kegunaan yang ketiga, for things you were in the middle of doing when another thing happened. Jadi untuk menyatakan hal-hal yang sedang kalian lakukan, yang sedang kita lakukan ketika kejadian yang lain terjadi. Jadi kita sedang melakukan sesuatu hal, tiba-tiba diganggu oleh ataupun diinterupsi oleh kejadian yang lain. Contoh, he was watching TV when Tom arrived. Dia sedang menonton TV ketika Tom tiba. Berarti di sini ada dua kejadian. He was watching TV, dia sedang menonton TV. Tom arrived, Tom tiba. Berarti kalimat utamanya he was watching TV. Dia sedang menonton TV. Lalu diganggu ataupun diinterupsi oleh kejadian yang kedua, yaitu Tom arrived. Tom tiba. Nah, di sini menggunakan dua pola kalimat yang berbeda. He was watching TV, kegiatan utamanya adalah menggunakan past continuous tense, sedang terjadi di masa lalu. Lalu diinterupsi menggunakan pola kalimat yang kedua, menggunakan past tense. Tom arrived. Nah, ini termasuk complex sentence atau
yang kita sebut dalam bahasa Indonesia mungkin disebutnya adalah kalimat majemuk menggunakan conjunction ataupun konjungsi atau kata sambung. Contoh lain, di sini ada sebuah gambar. Sam hurt himself yesterday. Sam melukai dirinya sendiri kemarin. But when exactly? Tapi kapan tepatnya? Oh, di sana ada gambar seperti ala tiger sprong ya. When jumping over the vaulting horse. Ketika melompati vaulting horse. Nah, maka kalimatnya menjadi Sam hurt himself when he was jumping over the vaulting horse. Sam melukai dirinya sendiri ketika dia sedang melompati vaulting horse. Ya, ada dua kalimat. Yang satu menggunakan past tense, yang satu menggunakan past continuous tense. Ini bukanlah kalimat sederhana, ini adalah complex sentence, sudah kalimat majemuk. An illustration ataupun sebuah ilustrasi. Ada sebuah gambar seseorang. Somebody was murdered at around 9 o'clock last night. Seseorang terbunuh sekitar jam 9 malam. Jadi ilustrasinya ada seseorang yang terbunuh pada jam 9 malam semalam. Ya. Lalu ada seorang petugas polisi yang sedang menginterogasi orang-orang yang dicurigai ataupun sedang mencari informasi. Maka petugas polisi tersebut menanyakan, "What were you doing around 9 o'clock last night?" Apa yang sedang kamu lakukan sekitar jam 9 malam semalam? Nah, di sini apa yang sedang kamu lakukan? What were you doing? Tetapi bukan sekarang, tetapi sudah lewat, yaitu pada jam 9 semalam. Nah, di sini sekali lagi what were you doing? Bukan what are you doing. Kalau what are you doing artinya apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Tapi kalau what were you doing, apa yang sedang kamu lakukannya sudah lewat. Ya, sudah lewat. Orang itu pun ketakutan dan dia menjawab, "I didn't do anything, officer." Aku tidak melakukan apapun, Pak petugas polisi. "I was sleeping." Aku sedang tidur. I was sleeping. Aku sedang tidur. Bukan sekarang sedang tidurnya, karena terbukti dia sedang berbicara. Tapi I was sleeping, aku sedang tidurnya semalam. Tapi tetap kita artikannya adalah I was sleeping, aku sedang tidur. Tetapi maknanya bukan sekarang, maknanya sudah lewat. Karena bukan I am, tapi I was. Jadi sekali lagi di sini kita harus bisa membedakan antara present continuous tense, yaitu yang sedang terjadi sekarang, dengan past continuous tense yang sedang terjadi tapi di masa lalu. Maka dari itu, pola kalimat past continuous tense ini juga sering kita gunakan dalam membuat recount text, yaitu sebuah teks yang menceritakan ulang atau menceritakan kembali pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya. Menceritakan kembali pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya, berarti sudah lewat. Ya. Nah, kita bisa menggunakan past tense dan past continuous tense dalam membuat sebuah recount text. Baiklah pemirsa, itu adalah sedikit penjelasan mengenai past continuous tense, yaitu pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi di masa lalu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baiklah pemirsa, tadi sudah kita saksikan video penjelasan mengenai penggunaan past continuous tense. Jadi sekali lagi di sini kita harus bisa membedakan antara present continuous tense dan past continuous tense. Karena kalau diartikan artinya sama, tetapi maknanya yang berbeda. Oke pemirsa, sebelum kita tutup video pembelajaran kali ini, kita sedang mengalami masa pandemi corona. Jadi oleh karena itu tetaplah kita menjaga jarak, menggunakan masker, dan sering-seringlah mencuci tangan. Oke pemirsa, kita tutup video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk atensi kalian.
Kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.